warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Afriska dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 4. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel mengenai berbagai dampak pandemi COVID-19 dalam semua aspek kehidupan. Pada akhir tahun 2019, belahan dunia dibuat bingung dengan kemunculan jenis virus baru. Virus baru tersebut dinamakan virus COVID-19. Virus COVID-19 atau Corona merupakan suatu virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota yang berada di Cina pada akhir bulan November 2019. Sumber kemunculan virus ini disebutkan berasal dari makanan hingga hewan. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas terkait asal-muasal kemunculan virus tersebut. Virus COVID-19 ini berawal ketika salah satu dokter di Cina memberikan informasi terkait kemunculan virus COVID-19. Beliau menemukan kasus terdapat 7 pasien dari pasar makanan laut lokal terdiagnosa menderita penyakit mirip SARS dan sedang dikarantina di rumah sakit setempat. Menurut sebuah tes yang dilihat oleh dokter tersebut, virus COVID-19 ini merupakan satu keluarga dengan virus SARS. Pada saat berita mengenai virus COVID-19 ini mulai menyebar, dokter tersebut dituduh sebagai penyebar berita palsu oleh kepolisian Cina. Dan tak lama setelah itu, otoritas kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas terkait penyebaran virus COVID-19. Sejak awal, pemerintahan Cina ingin mengendalikan informasi terkait virus yang menyebar di negaranya ini. Mereka tidak ingin dunia tahu mengenai permasalahan ini, karena pemerintahan Cina yang menutupi tentang keberadaan virus ini membuat informasi terkait virus tersebut tersebar secara lambat, yang mengakibatkan virus COVID-19 semakin menyebar ke seluruh dunia. Virus COVID-19 mulai menghantui berbagai negara di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Virus COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada bulan Maret 2020, dan kasus positif pertama kali di Indonesia sebanyak 2 orang. Dengan menyebarnya pandemi virus COVID-19 ini di seluruh dunia, memberikan berbagai dampak dalam aspek kehidupan. Di antaranya adalah bidang kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan juga perekonomian. Dampak pertama dari bidang kesehatan. Tenaga medis sangat berisiko tinggi terkena dampak virus COVID-19. Menurut data yang telah dihimpun oleh tim mitigasi PBIDI, dari bulan Maret hingga pertengahan bulan Desember 2020, terdapat total 369 tenaga medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi virus COVID-19. COVID-19 telah meningkatkan kecemasan banyak orang. Psikologi khawatir dampak ini akan bertahan dalam jangka panjang. Stephen Taylor, penulis The Psychology of Pandemics dan profesor psikiatri di University of British Columbia berpendapat bahwa untuk 10 hingga 15% minoritas yang malang, hidup tidak akan kembali normal karena dampak pandemik pada kesejahteraan mental mereka. Di Inggris, kelompok spesialis kesehatan masyarakat memperingatkan dalam British Medical Journal bahwa dampak pandemi terhadap kesehatan mental kemungkinan akan bertahan lebih lama daripada dampak kesehatan fisik. Stres akibat COVID-19 kemungkinan besar berdampak mental yang lebih besar pada mereka yang memiliki pengalaman hidup yang menyakitkan. Pengangguran atau hilangnya pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang juga. Banyak penelitian menghubungkan faktor ini dengan depresi, stres, atau pikiran untuk bunuh diri. Dampak penyebaran COVID-19 tidak hanya terlihat pada sektor kesehatan saja. Pandemi yang telah merenggut korban jiwa sebanyak 297.552 dari seluruh dunia berdasarkan data World Matters 14 Mei 2020. Juga berdampak di sektor sosial budaya. COVID-19 mendorong sebagian orang untuk bertindak serba salah dalam rangka bertahan hidup. Fenomena panic buying merupakan salah satu contohnya. Berdasarkan teori psikologi yang paling umum, panic buying merupakan respon manusia untuk bertahan hidup. Menimbun merupakan cara manusia merespon situasi yang serba tidak pasti. Lockdown dan COVID-19 adalah 2 hal yang tidak pasti itu. Dalam segala hal, panic buying berasal dari kata terminus psikologi. Terminus itu diperkenalkan dalam teori behavioristik, khususnya tentang teori perilaku konsumen.
Dalam aspek pendidikan, penutupan sementara lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud menurut SE nomor 2 dan 3 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020 merupakan salah satu upaya menahan penyebaran pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Gangguan belajar mengajar berbasis daring ini sangat tidak efektif bagi murid dan guru, karena di sini guru hanya memberikan tugas terus-menerus kepada murid dan hanya menerangkan materi secara garis besar saja. Indonesia seharusnya dapat merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Hampir seluruh sektor terkena dampak COVID-19. Tak terkecuali pada sektor ekonomi yang juga terkena dampak serius akibat COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada kegiatan bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS bulan Agustus menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal 1 2020, hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Semeru Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik. Dalam riset yang dilakukan oleh tim Semeru, menggarisbawahi setidaknya ada 2 indikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Pada sektor ketenaga kerjaan, di antaranya adalah peningkatan jumlah pengangguran dan berubahnya lanskap pasar tenaga kerja pasca kritis. Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai dampak yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang memang memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, maka pemerintahan Indonesia dituntut harus bisa memberikan berbagai kebijakan yang dapat meredakan penyebaran virus ini demi keberlangsungan kehidupan negara maupun masyarakatnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga harus mampu meminimalkan penularan angka COVID-19. Sebagai masyarakat, kita sebaiknya mengikuti dan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar bisa menekan keberadaan pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.